Separuh tubuh manusia terdiri dari air. Dengan kata lain, air memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, di mana air menjadi sumber kehidupan yang paling penting, bahkan dapat menjadi ladang bisnis yang sangat potensial dan menggiurkan. Khususnya Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang kaya akan sumber daya air. Salah satunya air tanah dan air bersih. Yang kita ketahui, masyarakat Indonesia memiliki standar ekonomi menengah ke bawah, serta dalam data BPS, Badan Pusat Statistika, sebanyak 9,3% masyarakat Indonesia merupakan masyarakat kalangan ekonomi bawah pada tahun 2024 dan 69,7% untuk masyarakat ekonomi menengah. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak semua masyarakat Indonesia dapat mengakses air bersih. Persentase penggunaan air tanah di Indonesia masih terbilang tinggi. Salah satu contohnya, sebanyak 32% warga DKI yang merupakan perkotaan besar masih menggunakan air tanah. Dan untuk di daerah, yaitu seperti Pekanbaru, masih menggunakan 90% air tanah. Air tanah memiliki banyak manfaat dan dapat dibilang lebih ekonomis karena jumlahnya yang tidak terbatas. Tetapi, kualitas air tanah bergantung pada kondisi wilayah itu tersendiri. Jika wilayah tersebut tercemar, otomatis air tanahnya akan tercemar. Bisa dikatakan, pemerintah sebenarnya sudah mencoba untuk memulai mencari investor dan mulai membuka jalan dengan bekerja sama dengan beberapa pihak swasta yang memang berjalan di bidang penyediaan jasa air bersih. Tetapi, hal ini perlu dikaji atau ditinjau kembali, karena bagaimanapun rencana seperti itu perlu memiliki pertimbangan yang sangat matang, sehingga pemerintah nantinya bisa tetap menjadi pemegang saham mayoritas atau pemegang saham terbesar agar dapat mengawasi perusahaan-perusahaan swasta pemegang saham yang mengelola penyediaan air bersih. Namun, pada kenyataannya, proses tersebut memiliki beberapa penghambat atau beberapa masalah yang timbul, yaitu masalah pertama yang dapat diidentifikasi apabila pemerintah melakukan privatisasi kepada sektor swasta adalah masalah kelompok miskin terhadap air bersih yang sudah diprivatisasi. Privatisasi sektor swasta dalam penyediaan air bersih punya karakteristik monopolistik, sehingga secara teori maupun prakteknya tidak mungkin sektor swasta secara sukarelawan menyediakan air bersih tanpa adanya perhitungan biaya serta keuntungan bagi perusahaan itu tersendiri, sehingga masyarakat dengan kategori menengah dan kategori ke bawah yang kemampuan membayarnya rendah akan menjadi penghambat bagi perusahaan tersebut dalam memperoleh keuntungan yang sudah ditargetkan dalam perencanaan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada masalah kedua, yaitu tarif air. Faktanya bahwa rata-rata tarif air yang disediakan oleh pihak swasta cenderung lebih mahal dibandingkan perusahaan pabrik, menunjukkan bahwa kontrol terhadap penetapan tarif merupakan hal yang rumit dalam pelibatan sektor swasta dalam pengolahan air bersih perkotaan. Selanjutnya, masalah terakhir yaitu masalah ketiga adalah penurunan mutu lingkungan. Perusahaan swasta akan cenderung memilih sumber air tanah karena kualitas air tanah lebih baik dan biaya pengolahannya lebih murah daripada air permukaan. Perusahaan swasta pun pasti enggan untuk melakukan konservasi lingkungan. Maka dari itu, kualitas mutu lingkungan negara Indonesia pastinya akan menurun. Adapun beberapa dampak dari penggunaan air tanah secara marak atau secara berlebihan, yaitu adalah penurunan mutu tanah, penurunan muka tanah, yang dimana jika air tanah terus-terusan diambil, maka permukaan tanah akan menurun, sehingga beberapa daerah yang terdapat di tepi pantai air lautnya akan naik, sehingga akan terjadi banjir rob atau banjir yang disebabkan oleh meluapnya atau pasang surutnya air laut.
Jadi, saya rasa jika pemerintah melakukan privatisasi merupakan suatu upaya yang kurang bijak, karena dengan dilakukannya privatisasi, sektor swasta tersebut dapat dikhawatirkan menimbulkan masalah baru seperti contoh masalah pertambangan yang terjadi di Indonesia, khususnya di tanah Papua, yang dimana sektor swasta menguasai hasil kekayaan sumber daya alam Indonesia, yang pada awalnya Indonesia berniat memanfaatkan kekayaan sumber daya alam tersebut, tetapi malah berakhir dimanfaatkan dan dieksploitasi oleh sektor swasta, apalagi sektor tersebut berasal dari perusahaan luar negeri. Jadi, dengan adanya privatisasi yang melibatkan sektor swasta ini, menurut saya kurang efektif dan malah akan menyebabkan eksploitasi air tanah Indonesia, karena pada kasus-kasus sebelumnya, atau kita ambil kasus tadi, pertambangan yang berasal dari tanah Papua, yaitu pertambangan privat yang pada awalnya Indonesia beranggapan bahwa sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah ini dapat dijadikan pertambangan yang mensejahterakan warga masyarakat Indonesia, tetapi malah dieksploitasi dan dipergunakan oleh masyarakat luar negeri. Sehingga keuntungan-keuntungan yang didapatkan pada pertambangan itu jadinya disalurkan kepada sektor swasta luar negeri, yang seharusnya penghasilan keuntungan tersebut dapat dialirkan kepada masyarakat yang membutuhkan di Indonesia. Adapun jika privatisasi sumber daya air di Indonesia tersebut dan terjadinya eksploitasi yang seperti pertambangan privat di tanah Papua tersebut terjadi pada sumber daya air tanah, ditakutkannya nanti sumber daya air di Indonesia akan dieksploitasi dan terjadi banyak sekali dampak-dampak negatif yang akan menimbulkan pengaruh negatif bagi masyarakat Indonesia itu tersendiri. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebih mohon maaf, selamat siang.